Dugaan megakorupsi WUS. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikenal dengan nama WUS menjadi sorotan publik dan pemerhati tata kelola negara karena terindikasi kuat adanya praktik korupsi, pemborosan anggaran, dan keputusan strategis yang merugikan. Artikel ini akan membahas dugaan korupsi besar-besaran di balik proyek tersebut, serta implikasi bagi keuangan negara dan kepercayaan publik. WUS yang juga dikenal sebagai proyek kereta cepat PT Kereta Cepat Indonesia Cina mulai dibangun sebagai wujud ambisi Indonesia untuk memiliki moda transportasi super cepat. Namun dari awal, proyek ini sudah menghadapi kritik atas transparansi, pembiayaan, dan skema pengadaan yang dianggap kurang matang. Dari mana dugaan korupsi dan pemborosan tersebut? Pertama, dari biaya per kilometer yang melambung. Pemerintah semula mengumumkan bahwa biaya proyek dapat dikelola secara efisien. Namun kemudian muncul angka bahwa biaya per kilometer mencapai sekitar 52 juta dolar Amerika. Jauh lebih tinggi dibanding proyek serupa di Tiongkok yang hanya 17-18 juta dolar Amerika. Pembengkakan biaya ini diduga tidak hanya karena kondisi teknis, melainkan juga karena markup, kesepakatan pembiayaan yang merugikan, serta pengalihan skema yang kurang menguntungkan bagi negara. Kedua, peralihan dari pinjaman Jepang ke Tiongkok. Menurut pengamat, awalnya Jepang menawarkan pinjaman dengan bunga 0,1% dalam skema G2J. Namun kemudian pemerintah memilih skema B2B dengan Tiongkok yang bunganya jauh lebih tinggi. Pilihan skema ini kemudian berimplikasi pada beban keuangan yang jauh lebih besar dan resiko yang lebih tinggi ditanggung pemerintah atau BUMN dibanding skema G2G yang lebih aman. Poin ketiga, hasil operasional jauh di bawah proyeksi. Meskipun diresmikan pada Oktober tahun 2023, WUS belum mampu menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan ekspektasi. Pendapatan masih jauh di bawah beban bunga dan cicilan utang. Sebagai contoh, laporan menyebut kerugian triliunan rupiah yang terus ditanggung oleh BUMN yang terlibat. Poin terakhir adalah pemeriksaan indikasi korupsi oleh KPK. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan, perkara ini kini sudah naik ke tahap penyelidikan dan bukan hanya pengumpulan informasi awal. Sehingga artinya ada dugaan unsur tindak pidana korupsi yang sedang ditelusuri. Mengapa kita harus khawatir? Beban utang yang menumpuk berdampak pada keuangan BUMN dan bahkan APBN jika ditanggung negara. Jika sumber daya publik dan anggaran negara disalahgunakan melalui skema yang merugikan, baik karena markup, pemilihan mitra yang kurang dikelola dengan baik, atau kurangnya transparansi, maka ini masuk kriteria korupsi skala besar. Dampak reputasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan BUMN menjadi signifikan, khususnya ketika proyek ikon seperti WUS justru menjadi bebas. Dugaan megakorupsi pada proyek WUS tidak boleh dilewati sebagai sekadar kegagalan teknis atau resiko bisnis. Ketika pilihan strategis seperti skema pembiayaan, mitra kerja, dan penentuan biaya lebih menguntungkan pihak tertentu dan kurang menguntungkan publik, maka ini bukan hanya soal kegagalan proyek, melainkan soal keadilan dan tata kelola negara. Masyarakat pun mempunyai hak untuk menuntut agar proses investigasi berjalan terbuka dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk update konten terbaru dari kami. Sampai jumpa.